Perkenalkan, nama saya Iputu Dedi Pratama Putra, absen 38 dari kelas 1B Manajemen. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi tentang mekanisme pasar permintaan, penentu-penentu permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan, permintaan perseorangan dan permintaan pasar, pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah setiap transaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh harga serta jumlah barang. Titik equilibrium akan terjadi pada mekanisme pasar jika barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua yaitu ada penentu permintaan. Seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah bagaimana yang akan dinyatakan di bawah ini. 1 yaitu ada harga barang itu sendiri. 2 yaitu harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3 yaitu pendapat rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4 yaitu cocok distribusi pendapatan dan masyarakat. 5 cita rasa masyarakat. 6 itu jumlah penduduk. 7 yaitu ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Beginilah bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga itu, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang dimintakan selalu berbanding terbalik dengan harga yang diminta. Kedua besaran berkorelasi negatif, artinya jika harga barang cenderung naik, misal akibat inflasi, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung berkurang. Sebaliknya, jika harga barang cenderung turun, maka jumlah barang yang diminta akan cenderung bertambah. Hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan yang lain atau ceteris paribus atau keadaan lainnya di luar harga harus dianggap tetap. Keadaan lain yang dimaksud adalah pendapatan tetap, seleranya tetap, harga barang yang lain tetap, dan tidak ada barang distribusi atau barang pengganti. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan atau dewan kurva merupakan grafik atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Maka itu digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan sering kali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Ciri-ciri kurva permintaan yaitu sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan adalah miring atau membentuk lereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Ciri-cirinya yaitu 1. Bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Yaitu kurva bergerak garis lurus. 3. Yaitu bergerak ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel harga atau dinotasikan dengan huruf P dengan variabel jumlah barang yang diminta atau dinotasikan dengan huruf Q. Fungsi permintaan berikut hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta atau ceteris paribus. Selanjutnya, permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu.
Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya itu, mengapa ada pergerakan dan pergeseran? Pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan titik di sepanjang kurva permintaan, sedangkan pergeseran adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, balik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran itu terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembelian. Kesimpulan yaitu pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Baik, sekian video dari materi saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.